Unit Reskrim Polsek Jati Sampurna berhasil mengamankan 2 dari 4 orang pelaku tindak pidana perampasan dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dengan inisial JFP dan NA, sedangkan R dan B masih DPO dengan korban Asep Alwi warga Kabupaten Cianjur. Kapolsek Jati Sampurna Ibtu Yovinus Ferry SM dalam rilis ke media mengatakan, kejadian terjadi pada tanggal 18 Maret tahun 2024, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Aksi para pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman seperti termasuk pada pasal 368 KUHP, terjadi di warkop di depan SMK Yadika Jalan Lurah Namat, RT 02, RW 03 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Korban atau pelapor awalnya meminjam sepeda motor milik temannya saudara Randi, untuk keperluan beli makanan ke warung makan untuk sahur, di mana kejadian saat itu bulan Ramadan. Pada waktu korban mencari makanan ke warteg, tepat sebelah warteg di depan warung kopi yang punya kamera CCTV, korban dipepet para pelaku dengan inisial JFP, NA, R dan B yang berboncengan dengan 2 sepeda motor, dan melakukan pengancaman memakai celurit, sehingga korban lari ke warung nasi menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motornya dengan kunci masih menempel di motornya, kata Kapolsek didampingi Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Erna Ruswing Andari, dan Kanit Reskrim Ibtu Ananda Praditya Suding, STRK, Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Pelaku dalam aksinya menggunakan 2 sepeda motor, yakni sepeda motor Yamaha Fazio, bernopol polisi B5087 TRT berwarna biru langit, dan sepeda motor merek Honda Vario 150 berwarna putih, serta membawa 2 bilah celurit berukuran kecil dan sedang. Di siang hari yang cukup cerah ini, kita dapat menghubungi ini dalam rangka itu memberikan informasi atau yang kita tahu adalah press release terkait tindak pidana atau kejadian pembegalan atau yang bisa kita bilang masuk dalam tindak pidana 368 KUHP. Untuk kronologis kejadian itu kejadiannya sebenarnya itu pada tanggal 18 Maret lalu. Itu TKP-nya berada di Jatirangga, tepatnya di depan warkop Yadika di Jalan Lurah Namat. Kejadiannya yaitu pada saat jam 4 subuh, saat itu masih dalam rangka bulan Ramadan. Korban itu mencari sahur di sebuah warteg di sebelah, tepatnya di sebelah warkop tersebut. Singgahlah korban tersebut di sebuah warteg dan langsung dipepet oleh 4 orang tersangka. Berinisial N, F, R, B dan R dipepet langsung dan diancam menggunakan sebuah senjata tajam. Nah, saat itu korban ketakutan langsung meninggalkan motornya. Kejadiannya itu bertepatan di depan sebuah warkop yang ada CCTV. Nah, setelah itu korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek. Korban langsung pulang ke rumah. Nah, kami mengetahui kejadian ini 5 hari setelah adanya video viral yang beredar di sosial media. Kami langsung melakukan pengecekan TKP dan menjemput korban untuk melakukan upaya membuat laporan polisi. Itu membuat laporan polisi pada tanggal 24 Maret pada saat itu. Berarti sudah selang hampir 1 minggu baru kami mengetahui adanya kejadian tersebut. Setelah membuat laporan, langsung kami menindaklanjuti, mengecek CCTV, menggali informasi, dan menganalisa ciri-ciri dari pelaku tindak pidana atau 4 orang tersebut. Setelah itu kami perlu jelaskan juga untuk
perkembangannya dan kronologis penangkapannya setelah kami minta penyelidikan. Untuk kronologi penangkapan, tersangka yang berinisial F ini kami tangkap di Jalan Jati Makmur, RT 4 RW 7, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede. Pada saat itu tersangka yang berinisial F ini sedang menunggu seseorang atau berjanjian dengan seseorang. Nah, kami amankan sekitar jam 12 lewat pada tanggal 5 April. Setelah kami tangkap tersangka yang berinisial F ini, kami langsung memasukkan tersangka ini ke dalam mobil dan langsung kami interogasi. Setelah kami mendapatkan informasi, 1 jam kemudian, tepatnya pada jam 1 kemudian, di tanggal yang sama dan di hari yang sama pada tanggal 5 tersebut, kami langsung menangkap pelaku atau tersangka kedua yang berinisial N. Ditangkap di Cipayung, tepatnya di Cipayung. Setelah itu, dengan memperoleh 2 tersangka tersebut, kami melakukan interogasi. Karena minimnya informasi dari 2 tersangka tersebut, kami langsung bawa 2 tersangka tersebut ke polsek dan melakukan interogasi kembali, menggali informasi. Tepatnya pada tanggal 7, kami langsung melakukan pengembangan lagi ke rumah tersangka B. Nah, kami melakukan pengembangan ke tersangka B. Ternyata tersangka B ini tidak berada di kediaman, dan yang berhasil kami temukan di rumah tersangka B ini hanya berupa motor yang menggunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya pada tanggal 18 tersebut.